harga mobil di balai lelang itu yang murah itu belum tentu buruk walaupun apa adanya, tapi ini kondisinya masih cukup worth it. Untuk pemakaian sih masih bisa sih, kalau untuk diperbaiki lagi sih masih Vios, tinggal tune up aja, bagus. Kaki-kaki juga masih. Jadi kita bisa menginspeksi langsung unitnya, terus kita bisa memprediksi estimasinya untuk perbaikan dan segala macamnya, apakah masuk dari budget atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten Douzo Otomotif. Kali ini gue akan membuat satu konten yang gak terlalu berbeda sih. Balik lagi tentang mobil lelang yang ada di balai lelang dan harganya cukup murah. Jadi sekarang gue lagi ada di balai lelang Sun dan gue akan membuat satu konten. Ada beberapa mobil murah ini yang harganya di bawah pasar ya. Contohnya ada Vios 2006 ini di open di harga 40 juta rupiah, dan ada beberapa unit yang di open di harga 40 jutaan seperti Honda City ini juga di tahun 2005, dan ada beberapa unit lainnya seperti Serena nih 2013 di open di harga 150 juta rupiah. Dan di konten ini gue akan coba sedikit inspeksi bener nggak sih mobil 40 juta atau mobil yang harganya di bawah pasar di balai lelang ini masih layak pakai, kondisinya siap jalan atau seperti apa. Jadi sih sebenarnya variatif ya. Kita harus juga cek unit-unitnya. Tapi di sini gue sedikit spesial, unit-unit yang harganya di bawah harga pasar ini kondisinya seperti apa. Gue akan coba bikin kontennya, ada beberapa mobil yang akan kita coba inspeksi bareng dengan inspektor ya balai lelang Sun ya. Oke, seperti apa videonya dan keseruannya, saksikan aja terus video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita mau coba cek unit 40 jutaan seperti apa. Nah, ini adalah Vios G Automatic Transmission, pajaknya mati di Juli 2020 kemarin. Odometernya sudah 200 ribuan, di open di 40 juta rupiah, dan ini Vios bukan limo nih. Nah, kita coba cek dulu interiornya seperti apa. Nah, ini adalah Vios G tahun 2006. Kondisinya seperti ini di interiornya, automatic transmission bukan manual, dan sudah ada wood panel ya di bagian konsol tengahnya dan juga di bagian armrestnya dari setiap pintunya. Ini adalah Gen 1 dan ini Gen 1 yang terakhir ya 2006. Sisanya nanti dia akan keluar yang Gen 2 nya di 2006 tersebut. Nah, kita langsung coba akan tes seperti apa sih mesinnya, apakah masih bagus atau tidak. Dan ini suara mesinnya RPM masih tinggi karena di sini masih ada indikator bahwa mesinnya masih adem ya, atau masih dingin. Kalau untuk suara mesin sih nggak ada yang terbilang kasar, ini hanya RPM tinggi dan ini masih oke sih. Power steering juga masih normal. Setirnya juga bisa di tilt ya, tapi bukan teleskopik, hanya tilt atas bawah. Head unit ini masih bawaan dari Toyotanya, OEM-nya. Semuanya masih kondisi standar, masih kondisi normal. Sudah ada defogger, dan di sini untuk pengaturan auto trip dan MID-nya untuk di bagian speedometer. Nah, ini juga suara mesinnya sudah RPM-nya merendah karena agak sedikit lumayan panas. Kondisi di interior sih masih terbilang cukup oke ya. Ini di bagian belakangnya masih cukup normal, hanya saja kalau untuk Vios yang Gen 1 ini gue kurang suka di bagian legroomnya yang untuk passengers belakang karena agak sedikit sempit sih kalau menurut gue. Kita coba langsung cek aja di bagian mesinnya seperti apa. Oke guys, ini adalah mesin dari Vios Gen 1 double VTI pastinya 1500 cc. Kita harus melihat tulangannya yang pastinya apronnya, dan kondisinya ini seluruhannya masih terbilang normal ya, sealer-sealernya. Harganya 40 juta rupiah dan ini pasarannya masih di atas itu sih. Jadi teman-teman bisa langsung googling aja. Dengan kondisinya Vios seperti ini, harga 40 juta di balai lelang mobil ini termasuk masih kondisi oke sih menurut gua. Nah, ini untuk masalah Vios sudah pasti tahun 2006 headlampnya ini sudah sedikit menguning dan juga sudah mengembun. Sisanya sih kalau untuk cat dan kondisi eksterior lainnya masih terbilang cukup oke. Sudah ada peredam di bagian kap mesinnya, dan ini kondisinya sih mesin masih terbilang normal. Kita langsung cek lagi di bagian maticnya yuk. Oke guys, ini mobil 40 juta cuman sudah retract, dan retractnya masih berfungsi dengan sangat baik ya. Ini tipe Vios G untuk yang 2006. Ini masih terbilang cukup oke. Kita langsung cek coba maticnya.
Dia hanya ada D, 2, dan L, termasuk R sama parking ya. Oke, masih cukup responsif sih untuk si Vios ini. Kita coba gigi mundurnya. Sudah ada sensor parkirnya nih. Oke, ini masih cukup responsif semuanya. Matic-nya masih oke, mesinnya masih halus dan belum ada indikator yang menyala. Untuk tahun 2006 ini belum ada airbag ya sayangnya. Untuk SRS-nya di bagian passenger ataupun di bagian setir. Nah, ini harganya di 40 juta rupiah dengan kilometer di 200 ribuan. Pajaknya mati di Juli 2020 kemarin, kurang lebih ini pajaknya sekitar 1-2 jutaan ya. Harganya 40 juta, ada di lot 36. Ini masih cukup worth it. Mesin masih oke, eksterior dan interior ini masih cukup nyaman. Jadi buat teman-teman, harga mobil di balai lelang itu yang murah itu belum tentu buruk walaupun apa adanya, tapi ini kondisinya masih cukup worth it. Kita akan sedikit ngebahas beberapa mobil yang harganya di balai lelang ini di bawah pasaran. Salah satunya si Vios ini. Kita coba cek lagi dulu di mobil berikutnya. Oke guys, lanjut. Di sini ada mobil 40 juta juga, X-Trail yang tipe ST automatic transmission tahun 2005 ya. Pajaknya mati di Agustus kemarin 2020. Lalu kilometernya sudah di 196 ribuan. Nah, ini kilometernya masih terkategori cukup normal sih kalau tahun 2005, dan kondisinya ini di eksterior sih udah agak kurang karena di bagian catnya sudah sedikit banyak yang kurang baik ya. Dan kondisinya di jumper, coba kita cek dulu di bagian mesin. Nah, ini di bagian interior kita lagi dibantu sama Mas Rizdi nih untuk di jumper. Oke, kita start ya Mas. Bismillah. Oh, masih agak berat. Oke, kita start lagi. Oke, sudah start. Mesinnya agak kasar. Nah, ini adalah mesin 2500 cc VTC dan kondisinya agak kotor aja. Nah, ini kondisi di bagian hoodnya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian eksteriornya ini agak kurang. Lalu akinya juga sudah harus di jumper. Nah, ini suara mesinnya agak ngelitik ya sebenarnya nih. Nah, agak sedikit goyang. Jadi mesinnya kenapa nih Mas Rizdi? Yang dari D-nya ini JKM. Oh, dia jadi kayak jeduk ya. Ini bisa jadi matic-nya kena atau ada mountingnya nih yang masalah ya Mas Rizdi? Oh, kayaknya matic-nya. Oh, ini indikasinya matic-nya kayaknya udah mulai kena. Mundurnya juga ya? R juga sama. R juga sama. Mesinnya agak sedikit ngelitik nih Mas ya? Iya. Nah, jadi ini matic-nya sudah agak kena. Cuman nanti indikasinya sih teman-teman harus ngecek lagi, inspeksi lagi. Bisa jadi hanya mountingnya atau harus dikuras lagi. Tapi ini indikasi yang diinspeksi oleh balai langsung adalah kena di bagian matic. Di open di 40 juta. Di bagian interiornya sih kalau gua bilang, nah, interiornya ini juga agak kotor ya, harus dibersihkan. Dan baunya ini agak kurang enak sih. Nah, baunya agak apa karena mungkin terlalu lama kejemur dan harus dibersihkan kembali. Head unit sudah double din monitor seperti ini. Kita cek di AC-nya. Oke, gue sukanya tuh di X-Trail ini ada untuk cup holdernya di bagian AC-nya, sudah di fogger pastinya. AC-nya sih agak kurang dingin ya. Sebenarnya X-Trail ini gue suka banget dengan riding positionnya karena pas banget nih untuk postur badan gue. Nah, terus di bagian spionnya sebelah kanan ini sudah ada pecah. Nah, interior juga agak kotor, masih cukup normal. Hanya di matic nih, sayang ya tadi dicek sama inspektor balai langsung. Nah, dia agak nendang. Nah, jadi kalau kita dari netral terus kita ke D, ini rem masih gue injek ya. Jadi ini teman-teman bisa ngelihat kondisinya. Nah, dia agak goyang. Lalu gue balikan ke netral lagi, jadi teman-teman bisa lihat indikasinya di cluster meter. Langsung ke R. Nah, agak goyang. Jadi ya ini ada indikasi matic-nya. Nah, jadi
sayang banget ya. Padahal kayaknya sih mobilnya oke. Suara mesinnya sih nggak terlalu kasar, cuman agak ngelitik aja. Jadi di sini adalah X-Trail tahun 2005 ya, yang tipe ST automatic transmission. Pajaknya mati baru di Agustus kemarin. Odometernya sudah di 196 ribuan. Kondisinya sih eksteriornya emang agak kurang. Ada beberapa PR termasuk spionnya pecah. Interiornya juga agak terbilang cukup sih, harus dibersihkan aja. Mesinnya agak ngelitik dan indikasi takutnya maticnya kena nih. Di open di 40 juta, memang harganya agak jauh dari pasaran kurang lebih. Jadi teman-teman bisa cek aja di online atau di beberapa bursa mobil bekas. Nah ini seperti ini kondisinya, belum ada indikator apapun yang nyala. Airbag masih normal, semuanya masih normal, hanya di bagian matic dan juga di mesin agak ngelitik ya. PR-nya juga di bagian eksterior dan juga di pajak. Ya seperti ini, mobil 40 juta, ada dari Vios, juga ada dari X-Trail. Jadi nggak semuanya mobil murah yang ada di Balai Langsun itu mobil sampah. Tapi kita harus cek lagi inspeksinya, apakah mobil itu masih bisa layak pakai atau ada beberapa PR yang kita bisa kalkulasi. Mobil-mobil tersebut ini bisa didandanin lagi dengan budget yang ternyata masih jauh di bawah harga pasar atau seperti apa. Teman-teman masih bisa prediksi kembali. Ada baiknya teman-teman langsung datang aja ke balai lelangnya langsung, cek unitnya langsung. Seperti Vios dan X-Trail ini yang lagi gua tes. Nah di X-Trail ini memang ada masalah di bagian matic dan mesin agak ngelitik. Kalau untuk 40 juta yang satu seperti Vios itu masih kondisi oke. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya lebih lanjut tentang Vios dan X-Trail ini ke inspektornya Balai Lelang Sun. Ikutin video gue sampai selesai guys. Oke guys, kita sudah sama Om Wiwit dan juga Om Rizdi. Nah kita akan tanya nih, mobil-mobil murah yang ada di Balai Lelang Sun, apa memang kondisinya layak pakai, apa masih kondisinya apa adanya, atau udah harus dibuang atau gimana. Nah ini kita langsung tanya aja ke inspektornya Balai Lelang Sun. Ada Om Wiwit, ada Om Rizdi. Nah kita akan coba ngebahas di X-Trail yang 40 juta ini nih Om. Gimana nih kira-kira kondisinya 40 juta masih layak apa enggak, dan kondisi perbaikannya apa aja, biar teman-teman pada tahu nih. Kira-kira gimana Om? Ya kalau untuk di X-Trail itu sebenarnya harus tune up ya. Untuk di mesinnya agak kasar, terus sama di maticnya itu sedikit ngejeduk atau istilahnya itu apa ya, kena. Itu harus diservis ulang, tahu dari dalam gearbox maticnya harus dikuras, tahu ada CV atau yang lain. Pokoknya itu harus servis aja. Pemakaian sih masih bisa sih, kalau untuk diperbaiki lagi sih masih nyaman. Nah kalau emang misalnya X-Trail ini indikasinya kena nih di matic, kira-kira prediksinya habis berapa sih Om? Kalau estimasinya sih rata-rata sih kalau showroom sih punya bengkel sendiri ya. Kalau untuk di kita itu biasa sampai ya mungkin 5 ribuan lah. Bisa sekitar 5 ribuan ya. Nah tadi nih Mas Rizky pas ngecek mesinnya nggak terlalu kasar ya Mas ya, tapi maticnya kena banget. Nah kalau di eksterior ini PR-nya selain spionnya pecah ini apalagi nih Mas Rizky nih? AC-nya kurang, freonnya kurang. Kalau ditambah lagi sih dingin AC-nya. Oke. Tambah freon. Terus dari catnya juga ya mungkin udah termakan usia ya kan. Tahun 2005 untuk catnya udah rada-rada kusam. Jadi memang dari 40 juta ini kita masih ada perkiraan PR lagi. Masih masuk untuk pedagang, masih masuk. Jadi masih masuk ya, 2005 X-Trail ini harga masih masuk. Ini kalau untuk X-Trail nih. Nah, kalau untuk Vios gimana nih? Kalau untuk Vios yang 2006 yang Gen 1 ini 40 juta masih oke nggak nih? Kalau Vios tinggal tune up aja, bagus. Kaki-kaki juga masih enak. Ini maticnya masih oke ya? Masih. Untuk mobil 40 juta ini di Balai Langsun biasanya banyak nggak sih Om? Kalau untuk di minggu ini sih, kalau untuk di Vios sendiri sih yang 40 juta itu kayaknya sih agak ramai juga sih ya, soalnya dengan kondisi nggak terlalu banyak juga untuk perbaikan, minta tune up aja sih. Ini udah tinggal pakai ya. Nah kalau di Balai Langsun kan berarti memang variatif dan ada beberapa primadona ya biasa tiap minggunya ya. Nah saat ini berarti lagi ada Vios. Ada lagi nggak nih Om untuk di Kamis ini tuh yang primadona selain Vios? Juga sih di Innova mungkin Toyota. Oh Innova yang berarti yang warna hijau metalik tahun 2008 cuma 72 juta itu ya. Nah kalau Serena ini masih agak tinggi ya, 150 juta ya. Ya itu udah mepet banget harganya itu kalau buat pedagang.
Oh, cuman kalau buat end user oke ya. Oke. Nah, sama ada beberapa yang primadona sebenarnya, cuman orang-orang pada kurang mau ngambil Datsun ya. Iya. Datsun ini sebenarnya masih cukup baik sih untuk end user kalau memang kita nggak mau jual lagi. Kita sudah ada beberapa reviewnya. Oke, nih kalau misalnya teman-teman mau datang ke Balai langsung bisa ketemu langsung Om Risdi sama Om Wiwit ya. Jadi untuk tanya-tanya tentang unit dan semua yang ada di Balai langsung. Thank you banget nih Om. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Oke guys, ini yang kata Om Risdi dan Om Wiwit salah satu primadona juga. Kita langsung coba cek mesinnya juga ini. Ini adalah Innova 2000 cc tipe G tahun 2008, 72 juta pajaknya Agustus kemarin, dan ini odometernya 160 ribuan. Ini di jumper ya berarti Om ya? Jumper karena akinya udah ganti. Akinya udah ganti. Nah, ini cuma 72 juta. Kondisinya sih masih oke, hanya catnya aja yang memang sudah tahun 2008. Headlamp, fog lamp masih oke. Nah, kita akan coba dengar mesinnya lagi akan di jumper dengan Om Wiwit dan Mas Risdi nih. Ini masalahnya cuma di aki ya Om? Aki. Oke. Aki bukan standarnya dia. Oh, ini akinya kecil ya? Iya. Harusnya akinya lebih gede. Lebih gede. Ukuran Avanza. Oh iya, ini akinya Yuk. kecil. Oke, kita coba langsung tes. Oke, ini mesin Innova, suaranya memang besar. Nah, kondisinya masih agak dingin. Ada beberapa sedikit rembes di bagian packing, tapi kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang normal ini mesin. Atas nama PT, dokumennya masih lengkap, kondisi velg OEM semua, bannya masih kondisi 50%, 72 juta rupiah, dan ini kemungkinan bisa menjadi salah satu pilihan di lelang pada Kamis ini nih. Kita langsung cek coba di dalam ya. AC-nya gimana Om Wiwit? Kita coba. Yang agak sayang sih di interior ya, ada pecah di bagian laci penyimpanan, cuman ini masih bisa diganti karena ada banyak spare partnya juga, di online juga ada. Ini semua head unit dan kondisinya masih bawaan dari Toyotanya. Gimana? Belakang ada yang kena nggak Om? Belakang aman, cuman ini aja rada-rada berkarat. Oh, sealernya berkarat, tapi bukan bekas kena ya? Bukan, titiknya masih aman. Titiknya masih aman. Oke, ya ini karat aja karena tahun 2008, segitiga masih ada, tools, ban serep masih ada Om Risdi? Ban serep nggak ada. Oh, ban serepnya nggak ada, jadi harus ada gantian ban serep. Tools segitiga ada. AC masih dingin, itu aja sih kondisinya. Jadi dengan 72 juta gimana Om Wiwit? Iya, sebanding lah 2008 sih kalau untuk, karena ini memang kalau di warna sebenarnya itu. Cuman dia itu memang ya manual itu. Oh, ini manual ya, Iya. bukan matic ya. Jadi banyak yang diincar nih. Jadi kondisi persneling manual, terus power steering masih oke, dan kondisi mesin sih masih normal ya Om ya. Normal, semua enak. Masih enak nih. Ya seperti ini kondisinya untuk mobil-mobil bekas di Balai langsung. Jadi harganya murah ataupun harganya ngepres, ya teman-teman harus langsung inspeksi aja dulu ke Balai Lelangnya. Langsung cek unit-unitnya dan kondisinya biar teman-teman bisa mengetahui perbandingannya dan juga estimasi perbaikannya untuk mobil-mobil yang akan dilelang di Balai Lelang tersebut. Oke guys, ini adalah informasi yang bisa gue berikan dengan petugas atau officer fieldnya dari Balai Lelang Sun. Jadi kesimpulannya adalah banyak mobil-mobil murah di Balai Lelang yang memang kondisinya masih ada yang layak pakai atau juga kondisinya apa adanya. Jadi teman-teman di sini dituntut untuk menginspeksi langsung ya untuk unit-unit yang akan dipilih di Balai Lelang. Jadi kita bisa menginspeksi langsung unitnya, terus kita bisa memprediksi estimasinya untuk perbaikan dan segala macam, apakah masuk dari budget atau enggak. Dan ini adalah salah satu unit-unit yang ada di Balai langsung dengan harga 40 juta untuk Vios 2006 X-Trail dan 72 juta untuk Kijang Innova. Ada beberapa unit lainnya, cuman gua hanya mencoba unit-unit yang harganya masih di bawah pasar dan kondisinya masih bisa diestimasi. Misalnya kayak Vios ini tinggal pakai, harus di tune up aja. Terus Innova di interior ada beberapa perbaikan dan di mesin juga harus di tune up dengan 72 juta. Dan di X-Trail nih ada perbaikan banyak, di Matic sekitar 5-7 jutaan, Freon, dan juga di bagian interior harus dibersihkan dan di eksterior dicat ulang. Oke, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai langsung. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi dan langsung follow Instagram atau Facebooknya Balai langsung.
Oke guys, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.